Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillahi fil aradin. Arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. Ikhwani wa akhwati yang saya muliakan, bil khusus Ma'ali Safir Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Iran wa Mudir Al-Huda Syekh Hakimullah Ilahi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita seperti yang telah dianjurkan ketika kita memasuki hari Ghadir, untuk selalu mengenang sebuah nikmat yang teramat besar ketika Allah membukakan hati kita, memberi kita petunjuk dan hidayah sehingga mengenal Ahlul Bait dan berwilayah dengan mereka. Oleh karenanya salah satu yang dianjurkan adalah kita membacakan doa sambil berjabatan tangan dengan ikhwan sesama akidah dan yang sama-sama mengimani wilayah Ali bin Abi Thalib wa ahli baitih. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Ali bin Abi Thalib alaihi assalam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai mereka yang berpegang teguh dengan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sebuah nikmat yang teramat besar yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan nikmat apapun. Dalam salah sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, man manallahu alaihi bimahabbati ahli baiti wa wilayatihim faqad jama'al khaira kullah. Sesiapa yang Allah telah berikan kepadanya anugerah besar berupa kecintaan kepada ahlu baitku dan berwilayah kepada mereka, maka benar-benar Allah telah mengumpulkan baginya seluruh kebaikan. Tidak ada sebuah item dari kebaikan kecuali telah dikumpulkan oleh Allah bagi yang telah menerima dan mengenal Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Hari Ghadir adalah sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang cenderung terlupakan dan tidak difahami dengan baik oleh kaum muslimin, kecuali mereka yang telah Allah berikan hidayah untuk mengenal wilayah Ahlul Bait. Mereka tidak banyak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada tanggal 18 bulan Dzulhijjah sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan ibadah haji al-wada'. Sebuah peristiwa besar yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabadikan peristiwa itu dengan berbagai macam sabda beliau
yang puncaknya adalah permintaan bai'at dari kaum muslimin sebagai sumpah setia kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sepeninggal beliau. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, pengenalan kepada Ahlul Bait adalah sebuah nikmat yang teramat besar. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait adalah sebuah hasanah. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang datang dengan melaksanakan kebaikan, membawa sebuah hasanah, falahu khairun minha, maka baginya kelak Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Kecintaan kepada Ahlul Bait adalah sebuah perintah dalam agama. Tidak satu atau dua ayat yang turun untuk menegaskan prinsip mahabbatu Ahlul Bait. Puluhan ayat, paling tidak belasan ayat yang telah ditafsirkan oleh para ulama ahli sunnah yang turun berkaitan dengan perintah ke atas setiap muslim tanpa terkecuali untuk mencintai Ahlul Bait. Tidak hanya ayat al-mawaddah yang sering kita dengar, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, namun sederetan ayat, tidak terkecuali ayat yang selalu kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Riwayat-riwayat dikutip oleh para ulama ahli sunnah dari Abdullah bin Abbas, dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, bahwa mereka semua menafsirkan as-siratul mustaqim, yang kita senantiasa dianjurkan untuk memohon kepada Allah adalah mahabbatu Muhammadin wa ali, ma'rifah kepada Ahlul Bait. Tidak sekedar mengenal nama, hari lahir dan hari syahadah mereka, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mereka alami, namun kita telah mengenal sesuatu yang lebih inti dari itu semua. Kita mengenal hak Ahlul Bait, bahwa mereka adalah pemimpin kita, dan kita adalah orang-orang yang harus menjadi pengikut dan rakyat yang akan selalu taat dan mengikuti jejak-jejak mereka. Allah memerintahkan Rasulnya, katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Karena itulah kecintaan yang sejati, tidak hanya kecintaan yang diucapkan dalam mulut, cinta kepada Allah. Kecintaan itu harus diterjemahkan dalam bentuk mengikuti Rasulullah secara total. Ketika itulah Allah akan mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Ahlul Bait mencintai kita. Ahlul Bait sangat merindukan para pecintanya. Kecintaan kita akan dibalas, tidak cinta tepuk sebelah tangan. Ahlul Bait akan pasti membalas kecintaan kita yang benar-benar tulus cinta kepada mereka. Ada beberapa riwayat yang ingin saya bacakan. Diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi afdhalus salatu wassalam. Beliau bersabda, wallahi inni la uhibbu rihakum wa arwahakum wa ru'yatakum wa ziyaratakum wa inni la ala dinillahi wa dini malaikati. Demi Allah, kata Imam Ja'far As-Sadiq, dia mengatakan, bukan sekedar aku cinta kepada kalian, tidak. Namun Imam Ja'far menekankan bentuk kecintaan beliau kepada syiahnya. Wallahi inni, demi Allah, aku benar-benar mencintai bau-bau kalian. Wa arwahakum, mencintai ruh-ruh kalian. Wa ru'yatakum, mencintai untuk bisa bertatap muka dengan kalian. Wa ziyaratakum, ingin berjumpa, menziarahi kalian. Oleh karenanya para imam bersabda, fa'inuni ala dzalika bil wara'i wal ijtihad. Maka bantulah aku untuk tetap melestarikan kecintaanku kepada kalian. Kembangkan kecintaan itu dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan al-wara', berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini.
wa asyara biyadihi, sambil berisyarat kepada kerongkongan beliau. Kemudian beliau mengatakan fa'inuni biwara'in wajtihad, maka bantulah aku untuk bisa menyelamatkan kalian dengan al-wara' wal ijtihad. Kemudian beliau juga melanjutkan waman ya'tamma minkum bi imamin falya'mal bi amalih, barang siapa yang bermakmum dengan seorang imam, hendaknya dia beramal seperti amal imam tersebut. Alhamdulillah, Allah telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang melek mata, orang-orang yang bisa melihat dengan mata hatinya kebenaran. Ketika kita benar-benar meyakini wilayati ahlil bait, sebuah anugerah yang teramat besar, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat yang telah dibacakan oleh qari kita yang mulia, benar-benar membawa kita pada suasana seperti seakan kita bersama rombongan para sahabat ketika peristiwa Ghadir terjadi. Ayat-ayat yang beliau bacakan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan imamatu Ali bin Abi Thalib, ayat-ayat yang memang turun saat peristiwa Ghadir Khum. Peristiwa Ghadir Khum, ikhwani wa akhwati, bukan sekedar peristiwa penunjukan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang mana sebelumnya belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa Ghadir lebih tepat kita yakini sebagai peristiwa permintaan baiat setia kaum muslimin kepada Ali bin Abi Thalib, bukan penunjukan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Karena suksesi kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW adalah sebuah masalah yang telah rampung dibicarakan sejak awal kenabian beliau, bukan masalah yang baru diumumkan sehingga mereka akan merasa terkejut, bukan sesuatu yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang telah selesai dibicarakan bahkan sejak hari pertama Rasulullah mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan. Dalam berbicara tentang masalah imamah Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, mungkin kita perlu mencermati beberapa poin penting dalam masalah ini, sehingga kita tidak terhanyut dalam polemik-polemik berkepanjangan yang terkadang tidak ada putusnya. Terkadang juga kita masuk dalam sebuah polemik tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya sedang kita perselisihkan. Sebenarnya masalah kepemimpinan Ahlul Bait sedemikian gamblang sehingga adalah hal yang sangat mengherankan apabila sementara kaum muslimin masih juga belum memahami dengan baik peristiwa atau konsep tersebut. Ada tiga hal yang mungkin bisa disebut di sini sebagai masalah yang sangat terkait dengan kepemimpinan Ahlul Bait. Masalah imamah Ahlul Bait ada tiga hal yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kaitan masalah imamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitan masalah imamah dengan kesiapan imam itu sendiri dalam menjalankan tanggung jawab imamah. Kemudian ketiga, kesiapan umat Islam untuk merespon kepemimpinan dan imamah Ahlul Bait, mendukung imamah Ahlul Bait. Untuk masalah yang pertama, penunjukan Allah telah lakukan. Masalah kesiapan Ali bin Abi Thalib tidak ada yang meragukan. Beliau adalah orang yang telah dipersiapkan. Dia adalah orang yang dipersiapkan untuk menjalankan proyek Tuhan sepeninggal Rasulullah SAW. Umat juga perlu disadarkan agar hujah tegak ke atas mereka bahwa kepemimpinan sepeninggal Rasulullah adalah di tangan Ali bin Abi Thalib yang akan dilanjutkan oleh ke-11 putra beliau. Umat perlu dijelaskan bahwa
hak itu adalah hak murni ahlul bait. Ketiga masalah ini telah disampaikan. Namun berkaitan dengan masalah fi'liyatil imamah, bahwa imam bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak, tergantung kepada poin yang ketiga. Apakah umat siap menerima kehadiran imam untuk memimpin mereka atau tidak? Allah telah menunjuk, Rasulullah telah mempersiapkan sedemikian rupa pemimpin lanjutan beliau. Umat telah dijelaskan kepada mereka tentang hak tersebut. Sudah diupayakan agar mereka bisa menerima dengan legowo kepemimpinan ahlul bait dengan hati lapang. Namun poin yang ketiga ini yang ternyata bermasalah, karena ada segelintir orang yang punya ambisi untuk menyingkirkan Ali bin Abi Thalib dengan berbagai macam alasan. Sesekali mereka mengatakan terlalu muda usianya, seakan usia tua pasti memenuhi syarat untuk segalanya. Terkadang mengatakan bahwa Ali terlalu cinta kepada keluarganya sehingga tidak layak untuk menjadi pemimpin, seorang yang lebih mencintai keluarganya ketimbang kepentingan-kepentingan umum. Terkadang dengan alasan mengatakan Ali terlalu punya sikap lelucu, fihi du'aba. Terkadang dengan alasan-alasan macam-macam yang sama sekali tidak ada alasan yang bisa diterima baik oleh akal sehat maupun oleh kacamata agama. Ali tidak disukai oleh orang-orang Arab. Bagaimana kepemimpinan harus dikumpulkan antara kenabian dan khilafah pada satu keluarga Bani Hashim. Mereka mengatakan kalau Nabi sudah dari Bani Hashim, kenapa harus imamnya juga dari Bani Hashim? Mereka mengatakan wasi'uha tattasya'. Sebarkan khilafah ini tidak hanya pada keluarga Bani Hashim, supaya bisa nanti melebar kepada suku Bani-Bani yang lainnya juga bisa mencicipi nikmatnya kursi khilafah. Alaihal, masalah yang ketiga yang menjadi kendala Ali bin Abi Thalib untuk bisa memimpin, karena umat tidak mau dipimpin oleh beliau, bukan karena Ali bin Abi Thalib tidak siap memimpin mereka. Kita bisa melihat bahwa ada data-data dalam sejarah yang cukup mu'tabar, bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Rasulullah telah melakukan persiapan yang sangat matang. Kalau kita menutup mata dari persiapan langsung yang sifatnya ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ali bin Abi Thalib, Rasulullah telah melakukan upaya-upaya yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menularkan kewibawaan kepemimpinan, untuk menularkan kemampuan memimpinnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian data sejarah juga mengatakan bahwa Rasulullah telah melakukan penyuluhan yang sedemikian rupa kepada umat agar mereka siap menerima kepemimpinan ahlul bait. Dan dalam kenyataannya banyak di antara mereka yang telah memiliki kesiapan untuk dipimpin oleh ahlul bait. Namun karena sekelompok orang yang melakukan kudeta putih, sehingga masyarakat yang tidak banyak tahu menahu tentang apa yang terjadi menjadi korban dari yang disebut oleh Imam Ali dengan perampasan. Araturati nahba. Aku menyaksikan warisanku dari Rasulullah dirampok orang, diambil oleh orang. Itu yang terjadi dalam sejarah. Kita melihat bahwa Rasulullah telah mempersiapkan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang istilahnya kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib telah dipungut oleh Rasulullah sejak kecil. Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, walaqad alimtum maudhi'i bil qarabatil qaribah. Kalian telah mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah bil qarabatil qaribah wal manzilatil khasisah. Kedudukan yang sangat istimewa yang aku dapat dari Rasulullah. Sejak aku masih kecil dipungut oleh Rasulullah, ditidurkan di sebelah Rasulullah, diusap-usapkan kulit Rasulullah ke kulit Amirul Mukminin, diciumnya Amirul Mukminin oleh Rasulullah,
Rasulullah sering mengunyah-ngunyah kurma sampai halus lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke mulut Ali bin Abi Thalib. Demikian setiap hari. Kata Ali bin Abi Thalib, yarfa'uli kulla yaumin liya'alam. Setiap hari Rasulullah telah mengajarkan panji kebenaran kepadaku sejak kecil, sebelum Rasulullah menjadi nabi. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, fama wajadali kizbatan fi qaulin au khitlatan fi fi'lin. Sehingga Rasulullah tidak pernah menemukan satu kata bohong dariku, tidak juga pernah menyaksikan sebuah pelanggaran dariku. Semua kehidupanku rapi sesuai yang diaturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah didikan Rasulullah, dan Rasulullah adalah didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidik aku sehingga aku menjadi orang yang terbaik. Demikian juga pendidikan yang terbaik diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini peristiwa terjadi sejak beliau belum menjadi nabi. Ali bin Abi Thalib masih sangat kanak-kanak. Kemudian datanglah kenabian kepada Rasulullah di usianya yang ke-40 tahun. Rasulullah punya kebiasaan di musim-musim tertentu untuk menyendiri di Gua Hira. Dan di saat itulah Rasulullah mendapatkan wahyu. Dan tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian riwayat, Rasulullah ketakutan sehingga didekap oleh Jibril dengan selimut tebal sehingga tidak bisa bernapas, hatta balagha minnal jahdu, dan dilepaskan, dibaca lagi Iqra ma'ana biqari dan lain sebagainya, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah menerima kenabian dengan hati gembira. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ara nurul wahyi war risalah wa asyummu rihan nubuwah. Aku telah bisa mencium bau harumnya wahyu dan kerasulan. Aku telah bisa merasakan adanya kerasulan yang datang, kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada suara apa itu seperti suara jeritan-jeritan? Kata Rasulullah, ya Ali, tasma'u ma asma' wa tara ma ara. Kamu juga bisa mendengar apa yang saya dengar dan memandang apa yang saya pandang. Itu adalah syaitan yang lari terbirit-birit ketika Jibril datang. Kamu bisa mendengar suara wahyu padahal masih kecil. Rasulullah mengatakan, illa annaka lasta binabi. Hanya perbedaan kamu dengan aku adalah karena engkau bukan seorang nabi. Wahyu beliau dengar, kedatangan Jibril juga beliau bisa saksikan. Sejak kecil Rasulullah telah mendidik Ali bin Abi Thalib, sehingga ketika usia remaja beliau selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita tangkap bahwa Allah telah menyengaja mendatangkan Ali bin Abi Thalib di rumah Rasulullah untuk beliau didik sejak kecil, agar beliau mendapatkan didikan yang sangat istimewa untuk memikul tanggung jawab yang terbesar sepeninggal Rasulullah nanti. Beliau tidak segan-segan mengorbankan semua yang beliau miliki demi Rasulullah dan demi kerasulan. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah satu-satunya sahabat yang beliau persiapkan. Rasulullah tidak sabar berpisah dengan Ali bin Abi Thalib. Setiap kali Ali bin Abi Thalib berpisah, bahkan sampai di detik-detik terakhir menjelang wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan sebuah tugas tertentu, Rasulullah berkata, Allahumma la tumitni hatta turiyani aliyan. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum kau perlihatkan Ali padaku. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya minta maaf karena pertama di sini banyak yang nyamar, banyak guru-guru saya sehingga saya juga harus kebingungan menyampaikan, dan yang kedua banyak guru-guru saya nyamar, dan kedua sulit untuk berbicara sedikit kecuali orang-orang yang bisa melakukan ikhtisar, peringkasan, dan itu jelas di luar magom saya untuk berbicara yang lebih sedikit lagi. Hadza minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin.
Wa ghafarallahu lana wa lakum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.